Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 5 September sampai dengan tanggal 9 September 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas untuk satu video, saya akan bahas 6 saham. Kemudian ada beberapa video ya, listnya ada di video deskripsi di bawah ini untuk playlistnya untuk minggu ini ya. Untuk periode 5 September sampai dengan 9 September 2022 ya. Jadi saya mulai langsung untuk yang pertama kali untuk saham Akra ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Akra terakhir dia minggu lalu dia koreksi ya. Setelah 2 minggu sebelumnya dia berhasil rebound. Minggu lalu dia koreksi. Bagaimana dengan minggu ini Pak Sunar ya? Ini supportnya sudah saya gambarkan di 1115 ya. Jadi minggu ini dia akan testing 1115. Strateginya kita bisa tunggu buy on weakness di area 1115. Ini sudah saya gambarkan ada 3 ya. 1115, 1035 atau 940 ya. Sebelumnya ini kalau kita perlihatkan di sini, ini saya gambarkan di sini ya 940 ya, dikasih di sini ya 940 dia koreksinya turun di bawahnya. Jadi kita kalau buy on weakness itu kalau turun di bawahnya kemudian rebound barusan kita buy. Jadi bukan kena langsung kita buy enggak ya, kita tunggu rebound atau mantul kita buy. Kalau gagal kita jual ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Jadi ada 3 area 1115, 1035 dan 940. Nah, apakah dengan kenaikan harga BBM ini akan mempengaruhi terhadap Akra distribusinya? Saya rasa sih nggak terlalu banyak ya, harusnya seperti itu ya. Nah ini koreksinya menurut saya sih masih cukup wajar. Saya di sini lebih fokuskan ke pergerakan harga sahamnya, jadi bukan ke beritanya ya. Jadi karena saya prinsipnya seperti ini ya, semuanya entah itu faktor internal maupun eksternal itu sudah terrefleksikan ke pergerakan harga sahamnya ya. Sudah istilahnya sudah price in ke harga sahamnya. Nah, apakah dia akan bakalan koreksi tembus ke bawah 1115? Ya kita lihat aja. Kalau yang sudah punya harusnya yang ngikutin saya sudah pasang trailing stop di 1200 ya. Kalau turun banyak 1200 jual dulu karena garisnya sudah saya gambarkan. Nah, karena dia ditutup sudah di 1150, nah dia kecenderungan testing area supportnya 1115. Nah, kita kalau mau buy yang belum punya, ya memang dia cenderung konsolidasi ya, sekitar area 1115 sampai dengan high-nya di sini 1290 ya. Jadi kalau mau buy sekarang tunggu aja dekat dengan 1115. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy ya. Jadi garisnya tetap sama sesuai dengan yang saya berikan. Atau kalau misalnya nggak dikasih, kalau misalnya minggu ini dia berhasil naik ke atas 1175, kita boleh mulai buy ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1200 kita tambah lagi atau average up. Berikutnya kalau mau tambah lagi mungkin setiap kelipatan Rp50 ya, atau Rp100 ya. Kalau mau tambah lagi atau average up, menurut saya sih ini masih cukup menarik ya, selama dia masih bertahan di atasnya 1115 lah, atau kurang lebih 1100 lah ya, seperti itu ya. Ini berdasarkan support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya. Nah, untuk daily chart-nya ini gambar garis-garisnya sudah saya berikan. Area buy on weakness memang sedikit berbeda ya, ada 3, 1100, 1000 dan area kurang lebih 940 di sini ya. Ini sudah saya gambarkan. Jadi buy on weakness itu tunggu koreksi, kemudian dia berhasil rebound, mantul ke atas, barusan kita buy. Nah, kalau kita perhatikan di sini ini sudah saya gambarkan juga ya. Tunggu buy on weakness, ternyata Pak Sunar ini sempat naik ke atas. Kemudian turun lagi. Ya, kita kalau buy on weakness itu biasanya kita buy-nya menjelang penutupannya atau besok paginya. Jadi kalau seperti ini harusnya belum buy karena dia menjelang penutupan dia masih di bawahnya 1100 ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi besoknya pun dia nggak sampai naik ke atas 1100 ya. Jadi kalau buy on weakness itu tunggu kalau sudah berhasil rebound. Nah, bagaimana dengan ini Pak Sunar? Ini sebelumnya kan 22 Juni kan dia berhasil naik, ternyata dia gagal. Ya, kalau kita bicara mengenai trading saham ya, kadang-kadang dia sudah berhasil rebound lagi ke atas, ternyata mungkin sesi keduanya dia gagal. Ya, kita harus jual dulu ya, seperti itu ya. Kalau memang arahnya masih cenderung mengarah koreksi dan ke bawah ya, seperti itu ya. Nah, di sini memang kecenderungan masih koreksi ya, karena kalau kita lihat secara mudahnya ini MA20-nya mengarah ke bawah ya, dan harganya sudah di bawahnya MA20-nya. Nah, kita buy-nya buy on weakness saja di 1100, kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Mungkin ada yang bertanya, lupa Sunar, ini kalau 1100 ini sebelumnya gagal loh, ini juga gagal ya. Ya, kita jangan terlalu kaku ya. Kalau kita kaku, misalnya ini ekor panjang ke atas, ini inverted hammer ya, candlenya merah. Oh, breakout Pak Sunar, itu pasti false breakout, belum tentu kan. Buktinya kan kejadiannya dia malah breakout naik higher high. Jadi di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Memang kalau trading kadang-kadang sudah buy ternyata turun, ya belum tentu analisa kita salah, enggak ya, karena kita nggak bisa mengatur market dengan analisa teknikal ya. Jadi itu yang harus diingat ya.
Nah, di sini tunggu aja buy weakness di 1100, kalau dia rebound mantul ke atas kita barusan buy. Atau kalau kita mau tunggu di atas ya naik ke atas 1200 kita buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 kalau kita mau tambah lagi atau average up. Intinya di sini selama dia masih bertahan di atasnya 1100 ya atau maksimum 1000 lah ya. Dia masih ada peluang untuk higher high ke 1300 ke atas dengan targetnya di 1400. Jadi sejauh ini untuk Akra masih cukup menarik. Kita tunggu aja di area buy on weakness ya. Jadi nggak perlu buru-buru. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Itu kurang lebih seperti itu strateginya untuk Akra. Oke, berikutnya untuk Pegas. Nah, secara weekly-nya ini untuk Pegas sudah saya gambarkan trading range-nya 1745, 1880 ya. Kemudian berikutnya 2150. Nah, di sini saya sudah gambarkan juga di grup kecil saya sudah saya sebutkan juga ya. Kita bisa pakai acuan 2000. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 2000, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Nah, ternyata dia koreksi. Nah, kalau kita lihat di sini koreksinya ini sudah tembus di bawahnya 1880 ya. Jadi kalau sudah punya, pasang aja trade stop-nya atau stop loss-nya di low-nya minggu lalu di 1785 ya. Kalau dia turun di bawahnya 1785, lebih baik jual dulu sebagian, turun di bawahnya 1745, jual dulu semuanya. Karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 1745, dia ada kecenderungan akan testing lagi area 1640 dan 1545. Yang mau buy on weakness tunggu aja di area yang sudah saya gambarkan di sini ya, 160, 1545 atau yang paling dekat di 1745. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi berhasil rebound mantul ke atas barusan kita buy. Nah, kalau yang mau buy high sell higher kalau kita perhatikan di sini, ini swing high sebelumnya kan di 1860 ya. Ini di grup kecil saya sudah saya sebutkan juga, kalau mau buy memang amannya tunggu naik ke atas 1860 ya kalau kita mau buy ya. Memang yang terakhir saya ada buy untuk Pegas ya, buyback ya. Tapi saya buy-nya nggak terlalu banyak ya. Jadi memang saya terus terang aja ambil resiko karena dia masih cenderung koreksi ya. Karena kalau dia gagal breakout ke atas 2000, dia kemungkinan masih akan koreksi testing. Secara weekly-nya dia akan testing sekitar 1745 dan 1640 ya koreksinya ya, seperti itu ya. Nah, yang sudah punya tinggal pasang aja trade stop atau stop loss kalau belum pasang, atau yang belum punya kalau mau buy tunggu area buy on weakness saya sudah gambarkan di sini ya, 1745, 1640 dan 1545. Atau kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher ya. Naik ke atas di 1880 atau paling cepat 1860 kita barusan buy. Breakout ke atas di 1950 kita tambah lagi atau average up target price berikutnya di 2150. Itu untuk Pegas ya. Jadi sebenarnya untuk Pegas ini memang masih ada kecenderungan koreksi atau konsolidasi ya. Setelah dia breakout higher high 1990 2 minggu yang lalu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk daily chartnya di sini sudah saya gambarkan juga garis-garisnya memang sedikit berbeda. Saat ini dia akan testing area sekitar 1800. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Suntar spekulasi buy? Ya boleh aja sih ya. Kalau mau buy sekarang pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya pakai acuan di sini ya. Ini hanya sebelumnya 1745 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 1745 untuk Pegas lebih baik jual dulu. Karena ada kemungkinan dia turun testing area 1640 sebenarnya 1545. Itu area buy on weakness kita ya. Jadi kalau yang mau tunggu di area 1640 atau 1545. Bukan berarti saya mendoakan koreksi enggak ya. Memang secara tren ini Pegas uptrendnya masih cukup menarik ya. Kenapa? MA20-nya masih mengarah ke atas. Nah, mungkin ada yang protes, Pak Sunar. Ini kan sudah koreksinya dalam ini Pak Sunar. Ya, kalau misalnya Anda takut tunggu aja area buy on weakness-nya di 1745 lah paling terdekatnya di sini ya. Jadi kalau dia koreksi di bawahnya berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy ya. Seperti ini ya. Jadi kadang-kala untuk strateginya kalau untuk saham-saham yang naiknya tinggi jauh di atas MA20-nya, kita tunggu aja kalau dia memotong MA20-nya dari atas ke bawah. Kemudian kalau dia berhasil naik breakout lagi ya, memotong dari bawah ke atas. Nah, di sana kesempatan kita untuk buy ya, seperti ini ya. Nah, memang di sini belum memotong ya. Jadi kita tunggu aja atau kalau mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya, seperti itu ya. Kita strateginya kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya. 1860 ke atas saya mau tambah lagi atau average up. Saya sudah buy ya. Terus terang aja saya spekulasi, tapi saya pasang stop loss-nya di 1745. Bahwasanya untuk Pegas ini masih cukup menarik ya untuk jangka menengahnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, volumenya dia koreksi, volumenya dia cenderung turun ya. Jadi ini menandakan masih banyak yang antusiasnya ya, seperti itu ya. Jadi ini masih potensial untuk naik lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kita jangan terlalu kaku terhadap volume ya. Kadang-kadang memang yang paling penting adalah fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Volume itu ada untuk konfirmasi ya. Jadi jangan terbalik. Jangan lihat volumenya terus kemudian lihat price-nya. Nah, kita lihat price-nya kemudian volumenya untuk konfirmasi ya. Jadi masih cukup menarik. Jangan lupa pasang trailing stop-nya dan stop loss ya. 1745
mau buy on weakness ya 1640 atau 1545. Ya paling dekat memang 1745 ya. Mau nyicil sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Naik kita tambah lagi. Kurang lebih seperti itu strateginya, cukup ya. Oke, berikutnya untuk raja. Tadi weekly-nya di sini kalau kita perhatikan, ini raja masih cenderung koreksi ya. Jadi yang ngikutin saya sudah sebutkan. Selama dia masih di bawahnya 1000 untuk raja ini, dia masih resiko untuk testing 830 dan 700 ya. Jadi kita tunggu aja area buy on weakness-nya 830 atau 700. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun di bawahnya 830, kemudian kalau besoknya atau menjelang penutupan dia berhasil rebound mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja. Tapi kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Kalau dia breakout lagi ke atas 1000, kita boleh buy back. Target price berikutnya di 7200 dan 1400. Memang uptrend-nya masih cukup menarik ya, jangka menengahnya ya. Ini jangka pendeknya koreksi, jangka menengahnya masih cukup menarik. Dia cenderung konsolidasi. Jadi selama di atas 830, di sini masih cukup menarik ya. Itu dari weekly-nya. Kemudian dari daily-nya di sini saya kasih juga sama ya, buy on weakness di 830 atau di bawah sekitar area 700-an di sini ya. Artinya kalau dia koreksi kemudian rebound mantul ke atas barusan kita buy. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, tunggu buy on weakness ya, kita buy high sell higher. Naik ke atas 1000 kita buy, target berikutnya di 1200 dan 1400. Ya kita sih jangan terlalu takut ketinggian ya seperti itu ya. Karena pada dasarnya ini sudah sering saya ulang ya. Mungkin yang ikutin channel saya jangan bosan-bosannya ya. Baik Anda buy-nya di bawah maupun di tengah-tengah, perubahan harga itu bisa terjadi tiba-tiba mendadak turun bisa aja ya seperti itu. Baik Anda belinya di bawah atau di tengah-tengah. Dan juga begitu juga kalau Anda buy-nya di atas ya bisa aja sewaktu-waktu Anda berbalik arah ke bawah bisa aja ya seperti itu ya. Nah, kalau Anda takut ketinggian ya strateginya buy on weakness atau buy-nya sedikit aja. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Jangan lupa pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Itu yang paling penting ya. Walaupun Anda belinya di tengah-tengah atau di bawah lah, itu pun bisa mendadak turun lagi juga masih bisa ya seperti itu ya. Bukan berarti Anda belinya sudah di bawah sudah aman, enggak ya. Jadi kita harus tetap antisipasi, pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu untuk rajanya. Oke, berikutnya untuk Elsa. Elsa bagaimana Pak Sunan? Masih tetap sama ya garis-garisnya. Dia konsolidasinya itu lumayan rapi ya. 296 332. Jadi kalau dia breakout ke atas 332, dia turun di bawahnya 332, saran saya sih pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ini sudah saya bahas sebelumnya. Nah, sekarang kan posisinya di tengah-tengahnya. Ya, kalau mau buy tunggu aja di area buy on weakness-nya 296 dan 270 ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Yang mau buy tunggu di sana. Artinya kalau dia turun di bawahnya, kalau berhasil rebound mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Ya boleh aja, tapi asal tahu aja ini supportnya agak jauh ya, 296 ya. Jadi stop loss-nya jauh. Jadi kalau misalnya nggak berani risikonya, ya buy-nya bertahap aja kalau mau buy sekarang. Atau sekalian kalau dia breakout ke atas 232 kita buy. Memang mungkin ada yang protes, oh Pak Sunar kalau naik ke atas 332 kita buy. Bukankah nanti resiko Pak Sunar kalau kita lihat ini ekor panjang ke atas, ekor panjang ke atas, ekor panjang ke atas ya. Ini ekor panjang ke atas. Memang benar ya. Tapi saya prinsipnya saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, bukan kepada candle sebelumnya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Memang chart pattern itu penting ya. Tapi kalau kita lihat di sini ini bisa ada formasi weekly-nya ya kurang lebih seperti double bottom gini ya. Ini belum berhasil breakout ke atas neckline-nya ya. Jadi kalau neckline-nya kurang lebih di high-nya di sini lah ya 340-an kurang lebih ya. Jadi tunggu kalau breakout kita boleh buy high sell higher ya. Ini seperti double bottom ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dia breakout masih cukup menarik sebenarnya untuk Elsa ini ya. Kalau mau buy ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya ya. Jangan di average down. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dari daily chart-nya ini sudah saya gambarkan 3 garis yang kotak tebel ya. Ini area buy on weakness-nya ada 3. Jadi yang ngikutin Pak Sunar, ini rebound mantul ke atas, saya sudah buy. Ya bisa aja. Kalau ada buy ya nggak masalah sih. Karena kalau kita perhatikan di sini ya, ini memang MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Jadi kadang-kadang kalau dia mendekati MA20-nya berhasil mantul ya di sana semangat kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja. Ini area buy on weakness-nya ada 3 ya. Terserah Anda mau pakai yang mana. Sekarang buy boleh, buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 326 tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 342 dia breakout ya. Target berikutnya 358 dan 375 ya. Jadi untuk Elsa ini cukup menarik ya. Nah 342 ini ada yang bilang ke saya, Pak Sunar, garisnya kok akurat banget 342 dia nyentuh terus kemudian turun. Ya ini saya pakai acuan sebelumnya di sini ya. Ini swing high-nya tanggal 24 Februari, kemudian kalau kita lihat di sini ini swing high-nya sebelumnya juga 342 ya. Jadi
seringkali memang sejarah berulang dengan sendirinya ya, seperti itu ya. Seringkali kita bisa pakai acuan swing high-nya untuk resisternya. Tapi kita jangan takut, kalau dia breakout kita boleh tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau gagal jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Jadi trading itu sebenarnya mudah ya. Kalau kita sudah ada rencana pasang automatic order, ya udah kita nggak perlu terlalu stres-stres diliatin terus tiap hari gitu ya. Akhirnya nanti Anda maunya cuan, akhirnya malah stres, kerjaan Anda akhirnya berantakan atau masalah keluarga Anda berantakan nanti ya, karena terlalu banyak mikirin saham ya. Saran saya sih santai aja ya. Yang penting di sini sudah saya bantu acuannya ya untuk trailing stopnya atau stop lossnya. Kurang lebih seperti itu cukup ya untuk Elsa. Kemudian berikutnya untuk ESA, Surya Esa Perkasa ya. Jadi hampir sama ya, Elsa dan ESA. Yang hari ini untuk Surya Esa Perkasa, bukan Elsa ya. Jadi kalau kita lihat di sini weekly-nya, ini sudah pernah saya gambarkan, supportnya di 1000, resistennya di 1400. Memang range-nya jauh ya. Ini berdasarkan dari sebelumnya di sini ketika dia breakout 1000, maka target berikutnya di 1400. Ini memang masih di tengah-tengahnya. Dia gagal ya. 2 minggu yang lalu dia berhasil higher high, kemudian minggu lalu dia gagal. Yang sudah punya tinggal pasang aja trailing stopnya pakai acuan low-nya minggu lalu 1090 dan 1000 ya. Nah, memang ESA ini sudah pernah saya gambarkan area buy on weakness 1000 atau 800 ya. Jadi ngikutin saya harusnya sudah buy ya, breakout ke atas 800, buy naik ke atas 1000 tambah lagi ya. Nah, di sini yang mau buy on weakness ya tunggu aja di area 1000 dan 800 ya. Jadi buy on weakness itu kalau dia turun di bawahnya, kita buy-nya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Atau kalau nggak dikasih ya, kalau dia berhasil naik ke atas 1230, kita barusan buy. Jadi buy high sell higher. Target price berikutnya 1400 dan 1600. Ya memang dia masih konsolidasi lebar ya, 1000 sampai dengan 1400. Ini support resistennya untuk weekly-nya, untuk ESA. Kemudian untuk daily-nya ini sudah saya gambarkan juga area buy on weakness tunggu aja di 1000 ya. Atau kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Naik ke atas 1200 kita buy, atau tunggu sekalian breakout 1230, target price berikutnya 1400 dan 1600. Apakah nggak ketinggian Pak Sunar kalau breakout kita buy? Ya kalau kita lihat di sini setiap kali dia breakout dia selalu higher high ya. Tapi memang setelah higher high dia nggak lama lagi koreksi. Nah strateginya ya mungkin lebih baik buy on weakness ya. Tapi kita jangan terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya kita lihat patternnya naik langsung koreksi, naik koreksi, naik koreksi, ya kita bisa aja strateginya setiap koreksi kita buy back ya. Seperti ini ya, hijau dia mulai rebound kembali kita buy. Atau kalau breakout lagi dia nggak pasti turun lagi nggak ya. Dia bisa aja target price berikutnya di 1400 dan 1600 ya. Ya seperti itu ya. Memang kadang-kadang ekor panjang ke atas ya, seperti ini ya, ekor panjang ke atas, terus besoknya merah, wah pasti gagal. Biasanya strateginya kalau seperti ini ya, hijau, kemudian merah, ya kita tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas high-nya di sini ya, high-nya sebelumnya dan juga high-nya 2 hari yang lalu, ya acuannya seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi formasinya seperti itu, sejauh ini memang kecenderungan masih sideways, tapi sideways-nya ini masih menarik ya, di area konsolidasinya di jalur uptrend-nya. Karena ini prosesnya lagi naik ke atas. Sebelumnya kan downtrend, kemudian naik, koreksi ya, sideways ya. Ini masih dalam perjalanan ke atas. Ya kurang lebih seperti itu untuk ESA. Oke, berikutnya untuk BRPT. Nah, untuk BRPT ini apakah boleh buy Pak Suntar? Kalau nggak salah untuk BRPT ini akan ada aksi korporasi ya, seperti itu ya. Jadi yang terakhir, dia ada siapkan audit laporan keuangan untuk semester 2 2022 ya. Aksi korporasi, saya nggak tahu aksi korporasinya seperti apa. Ya mungkin aja HMTT atau penerbitan saham baru atau obligasi ya, saya nggak tahu ya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di sini sih untuk BRPT ini area buy on weakness sudah saya gambarkan di 835 ya. Artinya kalau dia turun di bawah 835, dia berhasil naik ke atas 835, di sana kesempatan kita untuk mulai buy. Nah, target berikutnya kalau kita lihat di sini 860 ke atas boleh buy ya, average up ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan di sini. Sebentar saya lihat dulu ya untuk weekly-nya ya. Ini weekly-nya sudah saya gambarkan, supportnya 850, dia sudah berhasil tembus ke atas ya. Target berikutnya di 905. Jadi kalau mau buy sekarang boleh pasang aja trailing stop-nya paling dekat 850. Tapi kalau terlalu dekat ya pasang aja di low-nya kemarin ya, seperti itu ya. Kemarin hari Jumat ya maksudnya. Jadi atau pakai acuan low-nya minggu ini ya. Maksud saya minggu lalu ya, maaf, 810 ya. Jadi kalau dia turun banyak 810 ya lebih baik jual dulu. Kalau turun banyak 800 jual dulu semuanya. Memang ini kesempatan untuk buy on weakness ya kalau mau buy ya. Buy-nya bertahap aja. Mungkin setiap kelipatan 20 rupiah ya. Kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up.
target price tertekannya di 905. Kalau dia berhasil breakout lagi, kita boleh tambah lagi target berikutnya di 1010 dan 1100 ya. Ini weekly-nya support resistennya. Nah, kembali lagi tadi ke daily-nya ya. Jadi ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 890 dengan targetnya di 925. Baiknya bertahap aja. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ini MA20-nya mengarah ke bawah dan harganya masih di bawahnya MA20-nya. Ini area buy weakness-nya memang benar ya 835 ya. Jadi baiknya bertahap aja, nyicil istilahnya ya. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya, resiko ya. Jadi itu strateginya untuk BRPT kurang lebih cukup ya. Ini sudah saya bahas, ada 6 saham. Jangan lupa cek playlist di video deskripsi di bawah ini ya untuk saham-saham yang lainnya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat ya.